Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian kitab Safinatun Najah, yaitu kitab yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam, ya. eh, Kitab yang cukup ringkas, ya, cukup ringkas, ya, berisi pokok-pokok ajaran Islam, juga tentang dasar-dasar ilmu fikih. Semoga kita semuanya, ya, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa menuntut ilmu agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembacaan kitab Safinatun Najah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, ya, kepada al-muallif, yaitu adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Juga kepada guru-guru kita, ya, para ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kitab Matan Safinatun Najah ini, ya, kitab yang ringkas, ya, tadi sudah disampaikan, ringkas yang berisi pokok-pokok ajaran Islam, terutama adalah tentang tauhid dan fikih. Karena ringkas, maka pembahasannya menjadi tidak panjang lebar, ya. Jadi tidak ada di sana kemudian membahas perbandingan mazhab, tidak ada. Ya, di sini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu apa yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Matnu Safinatin Najah, ini matan kitab Safinatun Najah. Fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu, ya, limaulahu, yaitu membahas tentang hal-hal yang wajib bagi hamba kepada Tuhannya. Mengikut
madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah meridhai Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kenapa tidak membahas madhab-madhab yang lain? Tentu ya kita ketahui ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itulah para mujtahid yang punya kualifikasi mumpuni, ya, yang sangat dalam ilmunya, hafal Al-Quran, ya, hafalnya betul-betul hafal dan betul-betul faham, bahasa Arabnya tidak perlu diragukan lagi, segala alat ilmu alatnya dikuasai. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini Zoom-nya putus nyambung nih. Kita lanjutkan. Jadi la haula wala quwata illa billah, maksudnya la haula, tidak ada daya upaya untuk menolak kemaksiatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Jadi gitu. La haula wala quwata itu tidak ada daya upaya kita menolak kemaksiatan dan tidak ada kekuatan kita melakukan ketaatan illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka jangan kemudian kita bangga kalau bisa sholat berjamaah terus, ya, bisa ngaji segala macam itu. Syukuri, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, disyukuri itu. Karena kalau kita mengembalikan kepada kekuatan diri kita, saya rajin, saya gini, saya gini, suatu saat Allah lemahkan, habis kita. Atau kemudian tergoda oleh setan, habis. Ya, jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentengi kita, melindungi kita dari upaya-upaya melakukan kemaksiatan. Mau melakukan maksiat, dilalahnya Allah tahan kita. Allah apakan kita kemudian nggak jadi. Itu anugerah Allah, itu perlu kita syukuri. Kemudian kita diringankan langkah kaki kita menuju masjid, melakukan sholat, melakukan ketaatan-ketaatan, itu bersyukur kepada Allah. Allah tolong kita. Kembalikan kepada Allah. Ya. Yaitu Al-Ali, zat yang maha tinggi, maha luhur, Al-Azimi, yang maha perkasa. Ya, maha besar, maha perkasa, itu Allah Subhanahu wa taala, yang terbebas dari segala sifat-sifat kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muqaddimah. Ini biasa kalau di pidato-pidato, ya, ini yang dibaca, ya. Itu. Kita masuk ke pasal yang pertama. Faslun ay hadza faslun fi arkanil islami, yaitu membahas tentang rukun Islam. Ini bagian dari pembahasan mengenai pokok-pokok agama, tiang-tiangnya agama, ya. Dasar-dasarnya agama. Ini yang pertama dibahas. Nah, dasar-dasar agama yang pertama dibahas itu adalah rukun Islam. Nanti ada berikutnya. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Kalau dulu saya ngaji dengan Pak Yai, ya, dibaca dengan tarkibnya utawi iki iku, ya. Tapi kalau itu, ya, saya bacakan mungkin sebagiannya menjadi tidak ini, ya, tidak difahami karena itu bahasa Jawanya Jawa sekali, gitu, ya. Maka langsung saja saya terjemahkan ke bahasa Indonesia.
Di sebelah kiri sudah ada. Arkanul Islami, ya, ini rukun-rukun Islam itu khomsatun ada 5. Namanya rukun itu harus dilakukan. Enggak dilakukan, enggak bisa. Enggak bisa ya. Rukun sholat, berarti kita pas melakukan sholat, kita harus jalankan semuanya. Tidak dijalankan, tidak sah sholatnya. Jadi ada syarat, ada rukun. Beda ini. Ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu yang harus dilakukan, tapi sebelum, ya, itu harus dipenuhi dulu. Ya, sebelum sholat, syarat-syaratnya dipenuhi dulu semua. Ya, wudhu, bersih, semua itu syarat. Jangan pas sholat mau baru wudhu, enggak bisa itu ya. Kemudian rukun itu di saat kita sudah login, ya, sudah login, maka semua harus dilakukan, ya. Jadi rukun-rukun Islam ini harus dilakukan oleh orang yang telah memasuki agama Islam, telah memeluk agama Islam. Tidak ada tidak dan tidak ada kata apa namanya courting, ya, kecuali kalau tidak mampu, misalnya haji itu ya. Baik, kita baca. Yang 5 itu adalah yang pertama syahadatu, yaitu adalah bersaksi an, yaitu sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka meniadakan selainnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Hanya satu saja yang patut disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Syarat apa namanya? Rukun yang pertama. Sebelum masuk rukun yang pertama ini, maka apapun yang dilakukan tidak sah. Tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikannya. Sholat mau tiap waktu jamaah segala macam, belum syahadat dia, belum menyatakan Islam, maka dia belum Islam, ya. Sedekah banyak segala macam, ya, membantu orang, berbuat baik, tapi tidak Islam, tidak syahadat, maka dia tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan kebaikan di dunia, tapi sama sekali tidak akan dapatkan di akhirat. Ini kan diprotes orang itu, gara-gara syahadat aja kebaikan itu menjadi sia-sia gitu. Ya, saya betul begitu. Syahadat itu seperti login gitu ya. Kalau nggak login mau apa di dalam di situ? Ya, pendaftaran itu penting ya. Orang yang mendaftarkan ke STIS ya harus daftar dulu untuk menjadi mahasiswa STIS. Kok tidak daftar menjadi mahasiswa STIS, ikut kuliah di situ. Sehari-harinya nongkrong di situ, di perpustakaan 4 tahun. Ya, tahu-tahu mau minta ijazah, nggak akan diberi ijazah, nggak terdaftar kok minta ijazah. Loh, saya kan 4 tahun di perpustakaan terus setiap hari. Mau di setiap hari, mau setiap malam, ya, mau di kelas setiap kelas, mau ikut mata kuliah semua. Karena belum terdaftar, ya tidak akan mendapatkan pengakuan. Loh, yang itu daftar, ya ikut kuliah meskipun agak-agak ya memanfaatkan kesempatan sekali nggak masuk dia manfaat, ya agak-agak, tapi tetap bisa mendapatkan pengakuan, yaitu ijazah. Maka itu ibaratnya login itu ya, syahadat itu. Terdaftar dulu. Maka supaya bisa terdaftar, orang yang belum masuk Islam harus syahadat dulu. Ya, dengan penuh keyakinan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan menyaksikan ya dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Ternyata rukun Islam yang kedua itu tidak hanya melakukan sholat, mendirikan sholat.
Mendirikan sholat itu berarti adalah melaksanakan sholat dengan sekuat tenaga, semampunya, sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Wa ita'uz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi seorang yang wajib sudah berzakat, dia harus membayar zakat. Kalau dia mengingkari tidak membayar zakat, maka batal keislamannya. Dia tidak mau zakat, kenapa? Karena nggak wajib, batal Islamnya. Ya, seperti orang yang sholat itu rukunnya nggak dilakukan, nggak mau baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun, nggak usah baca Fatihah, baca yang lain. Meskipun baca Al-Quran semua, ya 112 surah lah dibaca semua, kecuali Fatihah, ya, ya nggak sah sholatnya. Justru hanya Fatihah saja itu yang dibaca untuk bisa sah itu, ya. Nah dia nggak mau baca Fatihah, maka nggak sah sholatnya. Sebaik-baik apapun rukun, salah satu rukun dari sholat tidak dilakukan, nggak sah sholat, batal sholatnya. Ya, ini 5 ini kalau tidak dilakukan karena ingkar, maka batal keislamannya. Tapi kalau tidak membayar zakat karena tidak mampu, ya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang digunakan untuk membayar zakat. Bahkan zakat fitrah aja nggak mampu, misalnya nggak punya sama sekali, ya tidak bisa melakukan, ya itu lain, ya. Tapi kalau dia eh, mampu membayar zakat, tidak mau membayar zakat karena dia tidak meyakini zakat ini adalah bagian yang harus dilakukan, kewajiban, ya rukun Islam, maka Islamnya batal. Wasaumu Ramadhana, dan puasa Ramadan. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya, maka orang yang tidak puasa Ramadan, ya kenapa dia tidak puasa Ramadan? Kalau dia ini bukan rukun Islam, batal dia. Tapi kalau dia karena malas, ya itu fasik. Ya, tidak sampai kemudian ya batal keislamannya. Kalau dia nggak puasa, nggak pas meninggal nggak usah disolati, jangan begitu. Ya. Kemudian wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wahijjul baiti, dan haji ke Baitullah, man yaitu bagi orang istata'a yang mampu, ilaihi untuk menuju Baitullah, sabila yaitu jalannya, dia mampu ke sana. Orang yang mampu haji maka wajib haji. Wajib itu, ya. Nggak mau haji, tanyakan kenapa nggak mau haji? Ngaji nggak rukun, batal Islamnya. Jadi seperti orang sholat tidak mau baca Fatihah, sholat tidak mau sujud, ya batal sholatnya, enggak ya. Jadi semua rukun itu harus dilakukan. Ini yang pertama adalah rukun Islam. Jadi insya Allah sudah ini semua, ya rukun Islam ada 5. Masih berapa menit Pak? Cukup ya, satu bahasan lagi. Faslun, pembahasan yang kedua. Kalau kita baca ini cepat hatam ini sebenarnya, ya kalau kita baca ini karena kitabnya ringkas dan ya padat, ya. Faslun, pembahasan yang kedua dari pokok-pokok ajaran Islam, fi arkanil imani, menerangkan tentang rukun iman. Arkanul imani, rukun-rukun iman, sitatun itu ada 6. Rukun iman ada 6. Ya, iman itu apa? Iman adalah tasdiqun bil qalbi. Itu membenarkan dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan, ya, ada ikrar lisannya. Wa amalun bil arkan, dan perbuatannya. Jadi itu ketiga-tiganya. Yang paling pokok tentu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah antu minabillahi, yaitu engkau meyakini, engkau beriman billahi, kepada Allah. Beriman yang pertama kepada Allah. Iman kepada Allah. Allah adalah zat yang menciptakan segala-galanya. Ya. Maka ya
Tentang Allah ini kita harus selamat dari beberapa pertanyaan, yaitu di mana, kemudian kapan, ya, yaitu ya, itu kalau kita tidak hati-hati bisa ada was-was setan di sana. Ya. Ada 4 pertanyaan yang perlu dikelirkan di sini. Arkanul iman ya. Bentar. Bagaimana tadi ya? Dan berapa? Itu harus clear dulu itu tentang Allah ini ya. Jadi di mana, aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Ini yang dasar yang harus kita selamatkan ini. Kalau tidak nanti pikiran kita akan nanya-nanya terus begitu. Di mana sih Allah itu? Ya. Maka jawabnya adalah Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Kalau dikatakan Allah tempatnya di arasy. Nah sebelum Allah ciptakan arasy, Allah di mana? Pertanyaannya begitu. Ya. Karena arasy itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh tempat. Kalau makhluknya butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Bagaimana tempat Allah? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu. Allah tidak butuh tempat. Jadi berkebalikan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Kemudian yang kedua, wa kaifa, dan seperti apa Allah itu? Bagaimana Allah itu? Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa-apa. Kalau itu seperti apa Allah itu? Tidak seperti apa-apa. Jadi jangan dibayangkan Allah itu kayak kita begitu ya. Maka Allah tidak seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Sama sekali. Pikiran kita, apa, bayangan kita itu tidak ada di situ. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian Allah itu punya tangan ya. Ya. Meskipun di Al-Qur'an disebut yadun, disebut tangan, tapi kemudian jangan tangan kita seperti tangan kita begini ya. Ya, makanya kemudian beberapa ulama menakwilkan ya yang itu supaya kita itu pikiran kita ya misal itu mempermudah kita memahami ya. Maka ditakwilkan yadi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau summastawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di arsy itu ya, kalau bahasanya begitu bersemayam, maka ditakwilkan Allah yang menguasai arsy. Jadi arsy itu ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Ya, seluruh alam semesta ini ibarat cincin di padang pasir. Arasnya Allah itu padang pasir, alam semesta yang ini planet-planet bumi semua ini itu seperti cincin saja, kecil. Aras sangat besar sekali. Allah yang menguasai aras. Sepertinya sudah insya Allah ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.